Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lantaran kurang kelas, murid sekolah dasar di Brebes terpaksa belajar di selayar masjid tanpa alas. Lupa cabut kunci motor kendaraan karyawan toko modern di Klaten raib. Warga Kota Semarang patut waspada, rumah di Puri Anjasmoro dibobol perampok. Nasib sial dialami karyawan toko modern di Klaten. Motor miliknya dicuri seseorang. Pencurian begitu mudah terjadi lantaran kunci motor tertinggal di kendaraan. Tanpa ada keraguan, pria ini membawa kabur motor yang terparkir di halaman toko modern Desa Jemawan, Kecamatan Jatinom, Klaten. Hal itu membuat karyawan toko panik sebab motornya raib dicuri. Ia pun melapor peristiwa itu ke Polsek Jatinom. Polisi yang datang mendapati sepeda goes yang diduga milik pelaku. Polisi menyebut pencurian terjadi lantaran pemilik motor lupa mencabut kuncinya. Ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri umur sekitar 30 tahun, memakai jaket, kemudian memakai tas ransel, langsung mengambil sepeda motor Scoopy dan lari ke arah Klaten. Untuk modusnya, korban lupa mencabut kunci sepeda motor. Akhirnya ada niat, kemudian langsung dari pelaku curanmor mengambil sepeda motor. Polisi kini mengejar pelaku berdasarkan ciri-ciri yang terlihat dari rekaman kamera pengawas. Akibat peristiwa itu, korban pencurian merugi hingga 15 juta rupiah. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Salah satu rumah di Puri Anjasmoro, Semarang Barat, Kota Semarang dirampok. Aksi perampokan itu sempat dipergoki tetangga korban, namun karena ia diancam dengan linggis dan obeng, para pelaku berhasil kabur membawa barang berharga. Salah satu kamar di kediaman Andika berantakan setelah didatangi 2 perampok yang menggunakan penutup muka. Perampok itu membawa kabur barang berharga termasuk perhiasan emas, 2 jam tangan dan uang tunai senilai 25 juta rupiah. Selain barang berharga, perampok juga membawa alat rekam atau DVR kamera CCTV untuk menghilangkan jejak perampokan. Saat perampokan terjadi, rumah Andika dalam keadaan kosong. Diduga pelaku telah mengintai rumah ini sebagai target perampokan. Jadi dia udah kayaknya meta rumah sampai malam. Mungkin kayak sih ngerencanain ya. Mungkin ya. Yang rencanain itu udah ada semingguan sih kayaknya. Karena ada sering mobil malam-malam kok. Biasanya nggak ada, itu biasanya kok tiba-tiba ada gitu. Aksi perampokan ini sebenarnya diketahui oleh tetangga korban karena curiga melihat jendela kamar terbuka. Ketika tetangga korban masuk, ia melihat kedua perampok sedang beraksi. Kedua pelaku lalu mengancam tetangga korban dan kabur. Kalau kawan gue itu ditodong. Oh ya? Kawan gue yang ditodong ketika ini kan udah masuk dia. Masuk pintu utamanya kawan gue. Kalau malingnya kan lewat jendela. Ketika dibuka kunci, ngelihat kamar gue udah dijebol. Terus ketika itu malingnya turun langsung nodongin pakai dre gitu. Sama kawannya yang belakangnya itu pakai nggak tahu senjatanya apa, cuman kalau dari kita kesimpulin kayaknya linggis. Oh, berarti temannya jenengan disikap gitu ya? Enggak disikap, tapi udah ditodong gitu, akhirnya dia kabur. Polisi datang ke lokasi perampokan di Puri Anjasmoro, Semarang Barat, Kota Semarang untuk olah TKP. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku diduga masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela. Kasus perampokan ini masih dalam penyelidikan polisi. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.
Seorang pria bernama Supratio ditusuk oleh kedua temannya hingga tewas di tempat karaoke di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Motif penusukan, salah satu pelaku memiliki dendam dengan korban. Garis polisi masih terpasang di tempat karaoke. Kondisinya masih sepi, tidak ada aktivitas setelah kejadian pembunuhan yang menewaskan Supratio pada Senin malam. Tempat hiburan yang terletak di Desa Jati Jajar, Bergas, Kabupaten Semarang ini merupakan lokasi penusukan yang dilakukan oleh B dan D, yang tak lain adalah rekan korban. Sebelum peristiwa berdarah itu, korban bersama dua pelaku dan dua teman lainnya sempat pesta miras. Saat sore hari, korban dan dua temannya memutuskan untuk pergi ke tempat karaoke. Dua pelaku B dan D kemudian pulang untuk membawa pisau. Mereka pun kembali datang ke TKP dan langsung menusuk korban. Mulai dari siang ke sore sampai maghrib, korban beserta dua orang saksi dan dua orang tersangka ini sudah minum-minum terlebih dahulu. Jadi berdua ini sudah membawa pisau masing-masing satu, lalu menyusul ke karaoke Raffi, masuk ke dalam ruangan karaoke, disaksikan dua saksi, temannya juga, langsung melakukan penyerangan terhadap korban berupa 2 kali penusukan di dada dan 2 kali penusukan di perut. Tak butuh waktu lama, kedua pelaku ditangkap. Belakangan diketahui motif pembunuhan karena tersangka B memiliki dendam dengan korban. Dan motif dari kedua tersangka tersebut adalah sakit hati yang sudah sejak lama disimpan oleh tersangka B. Setelah penusukan, korban sempat dibawa ke rumah sakit. Namun setelah dirawat selama 2 jam, korban dinyatakan meninggal dunia. Kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman di atas 15 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Rekonstruksi penganiayaan yang berujung kematian anak angkat di Gerobokan digelar. Hasilnya ada 12 adegan yang diperagakan orang tua angkat korban. Berapa kali kamu tahu? Dibenturkan ke tembok, ditendang, dan ditendang lagi. Inilah sejumlah adegan rekonstruksi dari kasus kekerasan yang berujung kematian terhadap anak angkat di Grobogan. Korban Fahmi Aska, usia 4 tahun, dianiaya oleh orang tua angkatnya, Komarudin dan Mariska, hingga meninggal dunia. Rekonstruksi di depan kantor Resmob Satreskrim Polres Grobogan ini memperagakan adegan penganiayaan karena korban membuang air besar di celana. Jadi untuk tersangka pertama ada 5 adegan yang sudah diperagakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang sudah kita laksanakan. Dan untuk tersangka kedua ada 7 adegan yang sudah diperagakan oleh tersangka kedua. Jadi untuk pelaksanaan rekonstruksi ini memberikan gambaran dan kejelasan terkait apa yang sudah diberikan kepada kita ataupun berita acara pemeriksaan itu secara visualnya. Terima kasih. Total ada 12 adegan yang diperagakan kedua pelaku. Rekonstruksi sengaja tidak dilakukan di lokasi kejadian sesungguhnya dengan alasan keamanan. Kematian korban anak usia 4 tahun itu terungkap pada 2 Juli lalu. Sang ibu kandung curiga atas kematian anaknya karena terdapat luka lebam di tubuh korban. Setelah olah tempat kejadian perkara dan ekshumasi dilakukan, terungkap korban kerap dianiaya oleh kedua orang tua angkatnya. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Tim gabungan dari Satpol PP Pemalang dan Bea Cukai Tegal berhasil menggagalkan penyelundupan rokok ilegal yang hendak dikirim ke Palembang, Sumatera Selatan. Barang bukti sebanyak 600.000 lebih batang rokok ilegal atau setara hampir 1 miliar rupiah disita. Tumpukan ini adalah 84 karton yang berisi 672.000 batang rokok ilegal atau tanpa pita cukai. Ratusan ribu rokok ilegal dikirim dari Surabaya, Jawa Timur menuju ke Palembang, Sumatera Selatan dengan menggunakan bus antar lintas Sumatera. Belum sampai di lokasi pengiriman, percobaan penyelundupan rokok ilegal terendus Satpol PP dan Bea Cukai saat bus transit di res area Rosin, ruas tol Pemalang. Di transportasi darat antar lintas Sumatera.
posisi perjalanan saat itu Surabaya Palembang. Dari Palembang teridentifikasi terus bahwa bis melintas di wilayah Pemalang yang terakhir di rest area Pemalang. Petugas Bea Cukai masih menyelidiki siapa pemilik sekaligus orang yang memproduksi rokok ilegal ini. Setelah penyelidikan selesai, ratusan ribu rokok tanpa cukai akan dimusnahkan. Sampaikan bahwa saat ini masih kita lakukan penelitian lebih lanjut, ya, karena ini baru saja ditindak tadi siang, kita akan kembangkan lagi. Tentunya kita pinginnya sih menangkap sampai ke pembuatnya, tetapi tentunya membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit, ya. Diperkirakan nilai rokok ilegal yang disita hampir 1 miliar rupiah. Penyelundupan ini merugikan negara lebih dari 650 juta rupiah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang.